Senin pagi pembelajaran tatap muka terbatas di 610 sekolah di Jakarta mulai digelar. Salah satu sekolah yang lolos tahap uji coba dan diizinkan menggelar sekolah tatap muka terbatas adalah SMA Negeri 77 Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Selain memperketat penerapan disiplin protokol kesehatan, sekolah juga menyediakan fasilitas penunjang kesehatan seperti wastafel pencuci tangan dan ketersediaan hand sanitizer di setiap dinding depan kelas. Jarak bangku dan meja juga telah diatur dengan kapasitas per kelas hanya 18 siswa. Selain harus dalam kondisi sehat, tidak mengalami gejala sakit seperti demam, batuk, dan pilek, pihak sekolah juga mewajibkan siswa mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas dan sudah menjalani vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama dan telah mendapat izin tertulis dari orang tua. Surat izin orang tua. Surat izin orang tua. Dengan orang tua mengizinkan bahwa anak tersebut sehat kondisinya, sudah divaksin, kemudian boleh untuk ke sekolah, nanti kami buatkan jadwalnya. Menghindari terjadinya klaster baru penyebaran virus corona selama proses belajar mengajar, ruangan kelas tidak menggunakan mesin pendingin ruangan. Jendela dan pintu akan selalu dibuka agar mendapatkan sirkulasi udara yang sehat. Pembelajaran tatap muka dilakukan secara bergilir. Hari Senin ini hanya diikuti 18 siswa kelas 10, hari Rabu untuk kelas 11 dan Jumat kelas 12. Seluruh tenaga pendidik dan peserta didik diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker dan menjaga jarak untuk mencegah munculnya klaster baru di tengah masa pandemi. Tema kita pada malam hari ini pemirsa, waspada klaster sekolah tatap muka, dan saat ini di studio sudah kehadiran narasumber langsung via Zoom. Langsung saja saya perkenalkan. Selamat malam Pak Taga Rajaga, Kasubag Humas Disdik DKI Jakarta. Selamat malam Pak. Selamat malam, apa sore ini ya? Malam. Selamat malam Pak. Oke, Pak Taga, hari ini sudah mulai proses pembelajaran tatap muka. Lantas indikator sekolah apa saja yang memang diperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka? Indikatornya apa saja Pak? Baik, terima kasih Mbak Arlista. Bahwa pelaksanaan PTM terbatas yang dilaksanakan hari pertama tanggal 30 Agustus ini harus memiliki beberapa indikator, diantaranya mulai dari kesiapan sarana prasarana sekolah, terutama sarana prasarana mendukung protokol kesehatan, mulai tersedianya wastafel, lalu ada hand sanitizer di tiap kelas, lalu masker cadangan, kemudian di dalam ruangnya pun terlihat komposisi kursinya sudah dengan jarak 1,5 meter atau antar bangkunya itu dikosongkan satu. Kemudian ada jalur anak itu datang ke kelas dan keluarnya juga ada jalur keluarnya untuk dia pulang. Ini indikator-indikator sarana prasarana. Sementara indikator yang lain, terutama para guru dan kepala sekolah itu memiliki komitmen yang kuat untuk mengkreatkan tentang pembelajaran dengan pendekatan blended learning. Artinya kan pelayanan itu dua, antara tatap muka dan online gitu. Makanya perlu ada kesiapan dari guru dengan kepala sekolah. Oke, berarti ada dua indikator, sarana dan prasarana serta sekolah yang memang sudah menyiapkan blended learning. Untuk hingga hari ini sudah ada berapa sekolah yang memang sudah tercukupi, sudah terpenuhi indikatornya Pak, kalau di DKI Jakarta sendiri? Kalau DKI Jakarta ada 610 sekolah itu sudah memenuhi hal tersebut, karena selain tadi yang saya sebutkan itu kan dalam instrumen asesmen 1 dan 2, lalu mereka akan mengikuti pelatihan juga Mbak. Pelatihan PTKMB, pelatihan pendidikan dan keberagaman mereka belajar, lalu pelatihan intervensi siap belajar. Ini juga dalam rangka menyiapkan teman-teman guru untuk mengajar dengan pendekatan dua hal yang berbeda, antara tatap muka dengan online. Jadi artinya 610 ini sudah memenuhi syarat yang tadi saya sebutkan tadi itu. Oke, 610 sekolah sudah mulai proses pembelajaran tatap muka. Lantas untuk di sekolahnya ini selain disinfektan tadi sudah sempat Bapak sampaikan, jarak kursi, lalu persyaratan apa saja jika memang ada anak-anak yang
ingin bersekolah tatap muka, atau mungkin kalau misalkan ada orang tua yang tidak setuju dengan adanya proses pembelajaran tatap muka ini seperti apa langkahnya, Pak? Ya, selain hal yang saya sebutkan, dukungan orang tua dengan menuangkan surat pernyataan tertulis bermaterai bahwa orang tua menyetujui untuk anak atau putra putrinya bersekolah dengan tatap muka, itu menjadi hal penting. Apalagi kalau ada ditemukan orang tua yang masih bukan tidak setuju, ya masih kurang yakin, kurang banyak pertimbangan lah, istilahnya khawatir bahwa anaknya terpapar, boleh saja tidak mengikuti pembelajaran tatap muka. Karena tidak ada paksaan bahwa anak itu harus tatap muka, diwajibkan tidak. Tetap izin orang tua itu kita menjadi pertimbangan utama. Artinya kalau sekolah sudah oke, semua oke, lalu orang tua tidak mengizinkan, ya tidak masalah. Mereka tetap belajar dari rumah. Oke, berarti ini saya tekankan bahwa sebenarnya dari pihak sekolah juga tidak mewajibkan anak-anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Harus sesuai izin dari orang tua, seperti itu ya Pak ya? Iya, betul Mbak Alus. Oke, seandainya memang ada orang tua yang tidak mengizinkan, karena memang untuk sekolah yang sudah menerapkan pembelajaran tatap muka ini kan memang menerapkan blended learning. Berarti anak itu selalu daring seperti itu Pak, walaupun teman-temannya yang lain sudah 50% sudah ada yang datang ke sekolah untuk belajar, seperti itu kurang lebihnya Pak? Iya, betul. Ya sekarang kalau tidak daring mau belajar dari pihak apa, kan nggak mungkin. Kita selama ini kan melayani masyarakat, melayani siswa dengan daring. Nah, sekarang dengan kondisi PPKM sudah level 3, kemudian kondisi juga udah makin bagus, kondisi kesehatan masyarakatnya, maka dan juga sudah ada regulasi ada di SKP 4 Menteri, ada di Pergub juga ada. Nah, maka kewajiban pemerintah adalah menyiapkan anak yang mau tatap muka. Jika ada yang masih khawatir, tidak masalah, kita siapkan juga belajar daring. Oke, apakah ada perbedaan Pak dari mungkin silabus atau jam pembelajaran dari anak-anak yang memang belajar di sekolah ataupun anak-anak yang belajar via daring? Kalau kurikulum materinya sama, tidak ada perbedaan. Karena juga kan materi-materi atau mata pelajaran esensial, jadi tidak semua mata pelajaran diajarkan secara tatap muka. Seperti kayak olahraga juga kita masih membatasi, bahkan juga belum ada pembelajaran tatap praktek ya. Lalu seni budaya juga demikian, masih bisa dilakukan secara online, secara daring. Artinya pembelajaran yang memang butuh penjelasan guru langsung, artinya perlu diajarkan secara langsung atau tatap muka, maka itu yang diutamakan pembelajaran tatap muka. Lalu yang di rumah gimana? Sama belajarnya gitu, cuma medianya melalui daring, melalui online. Baik, Pak Taga, lantas untuk mitigasinya nih Pak, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama proses pembelajaran berlangsung ini seperti apa? Satu, kita mengoptimalkan peran Satgas COVID-19 di tingkat sekolah. Kedua, memastikan Satgas ini berkoordinasi dengan instansi terkait atau stakeholder, terutama Paskes, Fasilitas Kesehatan, yang ini Puskesmas terdekat, kemudian dengan pimpinan wilayah, Pak Lurah, Satpol PP, ini dilakukan dan wajib dilakukan oleh sekolah, terutama Satgas COVID-19. Kenapa? Karena ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita sudah ada koordinasi. Yang ketiga, sekolah juga menyiapkan ruang isolasi, di mana ruang tersebut dipergunakan untuk kondisi darurat. Manakala ada ditemukan anak murid kita yang kondisinya sakit saat itu, langsung diarahkan ke ruang isolasi. Lalu pihak sekolah berkoordinasi dengan puskesmas terdekat, datang tim puskesmas untuk bisa mengecek kondisi anak saat tersebut. Jika memang reaktif dan menunjukkan gejala ke arah COVID-19, langsung segera ditangani oleh puskesmas terdekat dan pihak sekolah koordinasi dengan pengawas. Lalu ketika memang positif, ya kita tidak mengharapkan ya, dari memang positif maka sekolah langsung secara Pergub nomor 3 2021 ditutup selama 3 hari untuk dilakukan disinfektan semua ruang. Oke, berarti ada pengawasan dari tim Satgasnya sendiri. Idealnya berarti satu sekolah ada berapa banyak pengawas dari Satgas, Pak? Ya, tadi pun saya sempat turun ke sekolah
di Jakarta Timur, di Cakung Barat, SD Cakung Barat 15. Itu sejak tadi pagi juga turun Satgas dari kelurahan, dari Babinsa, dari Satpol PP untuk mengecek kondisi alat-alat prasarana protokol kesehatan, kemudian sirkulasi anak-anak ketika masuk sampai ke kelas, itu dipantau. Artinya pelaksanaan PTM ini benar-benar pemantauan seluruh instansi terkait. Maka waktu minggu lalu itu sudah ada rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Satpol PP ya. Dan yang semuanya itu agar apa? Agar kegiatan ini didukung oleh semua stakeholder terkait. Bukan hajatan Dinas Pendidikan saja, tapi semua bertanggung jawab untuk kenapa? Karena Pak Gub menginginkan walaupun PTM, kesehatan dan keselamatan anak itu dinomorsatukan. Setuju. Pak Taga, pertanyaan terakhir, adakah evaluasi dari Disdik setelah hari ini dari 610 sekolah yang sudah melaksanakan proses pembelajaran tatap muka? Sudah ada evaluasinya kapan? Ya, evaluasinya sementara lancar, aman. Jadi belum ada laporan yang signifikan terjadi hal-hal yang diinginkan. Semua sekolah yang 610 itu melaksanakan PTM terbatas dengan SOP yang super ketat ya, SOP ketat untuk bisa mengamankan anak-anak kita terhindar dari COVID-19. Baik, terima kasih banyak Pak Taga atas waktunya berbincang bersama kami. Semoga ini semua sekolah benar-benar tetap menerapkan protokol kesehatan pada proses pembelajaran tatap muka ya. Selamat malam Pak Taga. Malam. Ya pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen berikutnya di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.